Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uji komprehensif pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 LPTK IAIN Sultan Namaya Gorontalo tahun 2024 dengan teruji Idar Markus dimulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya disilakan saudara teruji untuk membacakan surat yang telah ditentukan sebelumnya, yang sudah dibuka Qurannya. Silakan, surat apa yang sudah ditentukan tadi? An-Nahl, Pak. Oke, silakan. Baca mulai dari ayat 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Inna allaha ala kulli shay'in qadir. Wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Alam yarau illa tayri musakharatin fi jawi sam'a ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Cukup, cukup. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, silakan mengambil alat tulis dan ditulis surat alat tulisnya. Sudah siap alat tulisnya, Pak? Ya, Oke, Pak. sudah siap alat tulisnya ya? Sudah, Pak. Ya, silakan ditulis Quran surat An-Nas. Nanti saya bilang berhenti, berhenti. Langsung diperlihatkan di depan kamera.
Sudah, Pak. Cukup. Oke, selanjutnya. Oke, ini kelihatannya pas. Coba diamkan dulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saudara teruji, silakan saudara mempraktekkan modul ajar yang saudara sudah submit di space ini dengan waktu 20 menit. Jadi dicuplik saja bagian-bagian penting dari kegiatan-kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup dengan durasi waktu eh, lebih kurang eh, minimal 20 menit ya. Nanti kalau saya bilang berhenti, berhenti. Silakan, waktunya mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik adik-adik, apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kembali lagi dengan Pak Guru. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 9A ya. Ya, baik, untuk hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang alpa. Maka ini yang patut kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, semuanya bisa hadir mengikuti pembelajaran Pak Guru. Oke? Iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Guru lihat kesiapan dulu dari adik-adik. Semuanya sudah siap belajar hari ini? Iya, alhamdulillah sudah siap. Kalau begitu, semuanya harus duduk dengan rapi ya, dengan disiplin agar pembelajaran kita pada hari ini terfokus dan insya Allah kita berdoa bersama mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita bersama-sama dengan membacakan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran hari ini kita buka. Oke, baik sebelum Pak Guru masuk pada pembelajaran, Pak Guru tanyakan dulu pada adik-adik semua tentang pelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat? Iya, iya kemarin itu kita belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah ya. Iya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang materi meyakini hari akhir dengan mawas diri ya. Jadi apa? Meyakini hari akhir dengan mawas ya, dengan mawas diri. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama agar siswa mampu menjelaskan konsep hari akhir dalam Islam termasuk tanda-tanda kiamat, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan gambaran kehidupan setelah mati. Jadi apa? Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru ulangi ya, siswa mampu menjelaskan konsep hari akhir dalam Islam, termasuk tanda-tanda kiamat, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, dan gambaran kehidupan setelah mati. Ya, ya. Sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, tadi Pak Guru sudah sampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Ya, tadi malam Pak Guru sudah membagikan ya di WhatsApp grup kelas khusus agama Islam tentang materi-materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ya, ada yang Pak Guru kirim materinya lewat link video, ya kan? Ya.
Kemudian ada rekaman audio tentang materi. Ya, ada juga apa? Ada yang ingat? Iya, benar. Ada lagi tentang gambaran-gambaran materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Semuanya sudah mengakses atau sudah melihat pembelajaran yang Pak Guru instruksikan? Iya, atau ada yang cuma ketiduran tadi malam? Oh iya, Alhamdulillah. Kalau semuanya sudah melihat materi hari ini melalui grup tadi. Ya, baik. Pak Guru akan membagikan ya berdasarkan kelompok tadi malam. Ya, benar. Membagikan berapa kelompok? Ya, 3 kelompok. Jadi untuk kelompok satu, ya bagaimana? Ya, untuk kelompok satu itu berada di samping kiri Pak Guru ya. Ya, kemudian kelompok dua itu berada di tengah-tengah sini. Ya, iya di tengah-tengah sini. Ya, ya Firman di situ Firman. Ya. Untuk kelompok tiga di sebelah kanannya Pak Guru. Ya, di situ. Ya, ya duduk berkelompok ya. Ya, ya. Jadi kelompok satu ini tentang video yang Pak Guru sudah kirimkan ya, video materi. Iya. Kemudian kelompok dua rekaman video tadi, rekaman visual tadi. Iya. Kelompok tiga apa? Iya. Gambaran-gambaran. Iya. Semuanya sudah duduk dengan lengkap ya. Ya, coba duduk dengan rapi dulu. Adik Anto. Ya. Ya, di kelompok tiga adik Anto. Ya. Baik. Semuanya sudah duduk rapi. Ya, makasih ya. Oke. Berdasarkan kelompok yang Pak Guru sudah bagi tadi, adakah yang tahu? Ini Pak Guru akan tanyakan ya pada adik-adik semua. Sebelum adik-adik datang ke sekolah, adakah yang berpamitan dengan orang tua? Iya, Alhamdulillah semuanya berpamitan dengan orang tua. Ya, ya selanjutnya Pak Guru tanyakan lagi. Sejak di perjalanan tadi, adik-adik ya, pergi dari rumah sampai ke sekolah, ada yang menemukan orang yang meninggal dunia? Ada tidak? Ya, semenjak adik-adik turun dari rumah, berangkat pergi ke sekolah, ada adik-adik melihat kedukaan, ya, iya. Ada. Oh iya, adik siapa? Oh iya, adik Firman. Oh, tadi adik Firman ke sekolah berjumpa ya? Iya, oh iya. Oh iya kan di tenda warna biru itu. Oh iya iya, Pak Guru juga lihat tadi. Ya, selanjutnya Pak Guru tanyakan, adakah yang tahu tentang tanda-tanda hari kiamat? Iya, ya belum ada. Iya. Adakah yang tahu tentang rukun iman? Ya, baiklah. Hari ini kita belajar tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Kenapa Pak Guru tanyakan di awal tadi tentang orang meninggal? Ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini ya. Ya, yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Maka sekarang Pak Guru tanyakan lagi kepada adik-adik semua. Ya, adakah yang mau melihat lagi tayangan video? Ya, kelompok 2 dan 3 kan tidak dapat melihat. Ya, karena yang Pak Guru kirimkan itu hanya pada kelompok 1. Ada yang suka melihat? Semua? Oh iya. Sekarang Pak Guru bagikan ya ke kalian semua melalui WhatsApp. Ya, ya senang. Ya, sekarang kalian lihat. Ya, baik. Semuanya sudah melihat ya. Ya, ada juga Pak Guru sudah tempelkan di papan tulis ya tentang gambaran-gambaran hari akhir seperti apa ya. Ya, makanya tadi Pak Guru tanyakan, adakah yang pergi ke sekolah melihat orang yang meninggal dunia? Ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini tentang meyakini hari akhir
dengan mawas diri. Ya, kalau begitu sekarang setelah Pak Guru membagikan kelompok ini, maka instruksi selanjutnya yang Pak Guru ingin sampaikan kepada adik semua, sekarang silakan mendownload link yang Pak Guru sudah bagikan, yaitu LKPD. Ya, LKPD ini cara kerja adik-adik untuk dapat mengerjakan kelompoknya masing-masing, tugasnya masing-masing. Jadi semua kelompok ini mengerjakan peta konsep. Ya, peta konsep. Jadi gambarkan peta konsep daripada adik-adik semua, tularkan semuanya ya. Harus saling berinteraksi antara satu dan yang lain. Bagaimana peta konsep tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Ya, baik itu kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah selesai, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Ya, hasilnya itu kita akan nanti tempelkan pada mading ya, majalah dinding di kelas. Ya, itu ditempelkan di situ ya, agar semua bisa tahu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau yang ingin mengerjakan lewat handphone juga bisa, ya. Karena berarti semuanya sudah mematuhi ya atau mendengar instruksi dari Pak Guru bahwa sediakan semua alat dan bahan ya sebelum tadi malam Pak Guru sudah sampaikan. Semua sudah membawa HP? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru berikan kesempatan kepada adik-adik berapa menit untuk bisa diselesaikan proyek ini. Ya, 15 menit. Oke, 15 menit ya. Adik-adik untuk mengerjakan peta konsep tentang materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Baik, Pak Guru akan membagikan ya karton dan spidol-spidol warna ya, agar adik-adik dapat berkreasi dengan minat adik-adik untuk dapat menggambar atau peta konsep sesuai dengan materi kita pada hari ini ya, tentang hari akhir dengan mawas diri. Ya, ini silakan. Kelompok mana yang belum dapat? Ya, ini kelompok 3. Ya, kelompok 1. Oke. Oke. Jadi, sudah tahu ya instruksinya. Ada lagi yang satu. Pak Guru lupa. Harus memilih ketua kelompoknya. Ya, kelompok 1 siapa? Harus berunding. Siapa yang jadi ketua kelompok? Siapa yang bisa mencari informasi, kemudian siapa yang juru menulis, suruh menggambar, harus diskusikan ya. Baik, kelompok 1 siapa? Ya, Adik Firman, ya. Kelompok 2, ya, Adik Maulana, oke. Kelompok 3, Adik oke. Jadi ketua kelompok ini dapat menginstruksikan kepada teman-temannya sebentar nanti dapat mempresentasikan ya hasil proyek yang adik-adik kerjakan, hasil kerja yang adik-adik kerjakan. Baik, 15 menit dari sekarang silakan. Pak Guru hitung ya dari sekarang. Silakan. Iya, Pak Guru akan melihat juga ya siapa-siapa yang aktif, siapa-siapa yang tidak aktif mengerjakan tugas kelompok pada hari ini. Pak Guru harapkan semuanya aktif ya untuk dapat mengerjakan tugas kelompok hari ini. Ya, ada yang ya baik sekali. Ya, benar. Hari kiamat. Ya, betul. Ya. Oke, Adik Firman silakan mempresentasikan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Adik Firman. Iya, sudah berhasil mempresentasikan hasil kerja dari kelompok mereka. Oke, selanjutnya Pak Guru persilakan untuk kelompok 2. Adik siapa? Oh iya, jadi ketua sendiri juga yang akan mempresentasikan. Iya, baik. Ayo maju di depan Adik Maulana, jangan malu-malu ya adik-adik Maulana. Iya, enggak perlu malu karena semuanya masih dalam proses belajar. Oke, silakan Adik Maulana maju di depan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Adik Maulana yang sudah berhasil mempresentasikan. Ya, berikan aplaus.
Ya, baik Adik Maulana, silakan duduk lagi ke tempat duduknya berdasarkan kelompoknya. Ya, selanjutnya kelompok tiga. Ya, kelompok tiga, Adik Anto. Oke, ya, silakan maju di depan, tidak usah malu-malu. Oke, ya, berani sekali dia. Oke, maju di depan. Iya, silakan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian berdasarkan pengamatan pengetahuan kalian masing-masing. Iya, tepuk tangan dulu untuk Adik Anto. Ya, baik. Oke, jadi semuanya sudah berhasil ya mengerjakan apa namanya kelompoknya masing-masing, yaitu membuat peta konsep. Nah, hasil dari peta konsep ini kita akan tempel ya sebentar pada majalah dinding agar ini menjadi kerja nyata daripada adik-adik sekalian bahwa sudah berhasil membuat peta konsep untuk materi meyakini hari akhir dan mawas diri dengan mawas diri. Oke, setelah selesai mengerjakan tugas kelompok tadi, adakah yang mau bertanya? Ya, jadi semuanya sudah paham ya tentang materi meyakini hari akhir. Ya, apakah hari ini anak-anak merasa bersemangat? Ya, Alhamdulillah bersemangat. Apakah materi hari ini bisa dipahami? Iya, jadi ada yang bisa pahami ya karena sudah berdasarkan apa materi yang Pak Guru ajarkan, ada yang melalui video, ada yang melalui rekaman audio dan ada juga yang gambar-gambar. Ya, benar. Apakah kalian sudah mengenal hari akhir? Ya, benar. Apakah kalian sudah memahami iman kepada hari akhir? Ya, alhamdulillah. Baik. Jadi untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, adik-adik, Pak Guru harapkan agar bisa dapat mempraktekkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya, bagaimana kita mempersiapkan diri ketika datang hari akhir atau hari kiamat ini. Tentunya perilaku kita itu harus baik ya, kurangi yang tidak baik, harus menjalankan segala perintah Allah, kemudian menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah. Baik, untuk sebelum Pak Guru menutup kegiatan pada hari ini, Pak Guru akan membagikan LKPD juga ya, untuk adik-adik kerjakan masing-masing ini. Ya, ya tadi itu kelompok, sekarang LKPD. Ya, sekarang silakan di-download ya link yang Pak Guru bagikan untuk dikerjakan. Ya, benar. Ya, silakan ya tentang materi hari ini. Ya, Pak Guru hitung ya pakai iya satu ya. Jadi 5 menit dari sekarang adik-adik mengerjakan tugas adik-adik sendiri ya. Ini sebagai bahan evaluasi ya untuk adik-adik. Pak Guru bisa tahu apakah sudah mengerti, sudah paham atau tidak. Ya, silakan ya dikerjakan ya lewat handphone. Iya, iya, silakan. Iya, iya. Sudah? Iya, alhamdulillah semuanya sudah berhasil mengerjakan tugas yang telah Pak Guru instruksikan. Pak Guru periksa ya. Iya, berdasarkan hasil dari pekerjaan dari adik sekalian, alhamdulillah 90% ya. 90% semuanya sudah berhasil menjawab dengan benar tentang soal-soal yang Pak Guru bagikan lewat LKPD tadi. Ya, ini adik Firman sudah mendapatkan nilai 100, ya adik Maulana, ya ketua-ketua kelompok ini sudah mendapatkan nilai yang 100. Ya, yang lain tolong lebih belajar lagi ya, digiat lagi belajarnya ya. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar tentang materi meyakini hari akhir dengan mawas diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kelas yang sama pada kelas 9
A. Untuk belajar materi selanjutnya yaitu tentang ketentuan sujud ya. Jadi materi selanjutnya kita akan belajar ketentuan sujud. Baik, untuk menutup kegiatan kita pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari-hari ini bisa dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adik sama kalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, Bapak, saudara teruji, eh, terima kasih tadi sudah menampilkan cuplikan penerapan modul ajar yang sudah disubmit. Saya tidak banyak mengomentari atau mereview itu, tapi ada beberapa hal yang perlu kita dalami terkait dengan pasaan teori dalam penyusunan modul dan juga hal-hal lain yang perlu didalami dalam uji komprehensif ini. Eh, yang pertama, dalam menyusun modul itu tentu dilandasi oleh teori-teori belajar ya, yang mendasarinya. Ya. Nah, dari modul yang saudara sudah submit dan kemudian sudah tampilkan tadi, eh, bisakah saudara menjelaskan teori belajar apa aja yang mendasari? Ya, Pak. Baik, berdasarkan penyusunan modul yang saya ajar itu, Pak, saya mengambil teori belajar konstruktivisme, Pak. Karena di situ terlihat dengan jelas, Pak, bahwa teori belajar konstruktivisme ini adalah proses belajar aktif di mana para siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua itu menggunakan jangka panjang, Pak. Konstruktivisme ya. Iya, Pak. Ya, itu pemahaman Anda konstruktivisme kira-kira di penampilan tadi di mana itu letak konstruktivisme? Iya, kalau berdasarkan pengamatan saya, Pak, untuk konstruktivisme itu pada kegiatan intinya, Pak, di mana para peserta didik itu membuat peta konsep, tentang materi meyakini hari akhir dengan mawas diri itu didasarkan pengetahuan yang mereka pahami melalui materi yang sudah saya sajikan lewat video, audio, kemudian dengan gambar-gambar. Maka Baik, baik, ya, baik cukup ya dipahami bahwa konstruktivisme itu kalau dari penampilan saudara ya tentu itu sudah melalui penegasan instruksi yang dibagikan melalui link itu ya kalau tidak salah. iya Pak, Lalu ya, kemudian di saat mereka terbagi kelompok, kemudian mereka mau merekonstruksi kembali pengalaman belajarnya yang sudah di-share melalui. ya, Tapi yang saya ingin tanyakan, tindak lanjut dari pembagian materi ajar atau bahan ajar dengan media yang berbeda eh, itu dibuat dalam bentuk apa? Eh, Maksudnya tidak ada semacam evaluasi juga atau semacam tes awal yang diberikan kepada mereka untuk memperoleh entering behaviornya atau mungkin asesmen awalnya untuk mengetahui juga
gaya belajarnya dan seterusnya. Maksud Anda membagikan apa materi sehari sebelumnya itu apa ya? Iya, maksud saya untuk membagikan materi sehari sebelumnya itu Pak, agar saya dapat mendiagnosis awal tentang entering ke behavior daripada peserta didik itu sendiri Pak. Tentang kebutuhan-kebutuhan peserta didik, kemudian cara pemahaman belajarnya bagaimana, kayak belajarnya bagaimana, sehingga saya mendapatkan Eh, iya, ya, hasil out. ya, bentar. Itu yang saya pertanyakan. Kan yang dibagikan itu bahan ajarnya kan. Ada Ya, yang ya Pak. video, ada yang cuma audio, ada kemudian ya mungkin modul atau buku ajar, ya kan? Ada yang atau artikel atau apa ya dalam bentuk tulisan-tulisan. Nah, pertanyaan saya itu kan hanya bahan ajar. Ya, Apakah menurut saudara dengan membagikan itu dengan sendirinya peserta didik akan memilih eh, apa yang mereka senangi bahan ya, ajarnya. ya, iya Ya, Pak. tapi Benar Pak. sayangnya saya tidak melihat penegasan itu yang tidak nampak di awal. Saya tahu mungkin maksudnya ke situ untuk Iya Pak. sekaligus mengakomodasi diferensiasi, tapi sayangnya saya tidak menemukan instruksi awal itu. Silakan pilih ya sesuai dengan minat adik-adik yang senang. Tapi ada yang video, ada yang audio, ada yang apa namanya buku ajar. Kalau yang senang dengan tulisan-tulisan supaya dia mengerti dari materi ini, silakan pilih itu. Bagi yang senang dengan materi dalam bentuk video, silakan pilih itu. Bagi yang cuma senang audio saja, silakan pilih itu. Saya tidak melihat itu Iya, ya. kelemahan yang jadi catatan saya. Mungkin Iya Pak. maksudnya diferensiasi ya. Iya Pak. Oke. Selanjutnya ini kan terkait dengan modul ajar yang saudara sudah submit. Kalau tidak salah dalam modul ajar itu pendekatan yang saudara pilih itu adalah PJBL ya, Project Based Learning. Dapatkah saudara memberikan penjelasan kepada saya langkah-langkah PJBL itu seperti apa? Sebab begini, saya tidak melihat instruksi yang jelas produk daripada proyeknya itu seperti apa. Sehingga menjadi rancu ketika tidak ada instruksi yang jelas, targetnya seperti apa yang tidak ada semacam pemberian acuan untuk mengerjakan proyek itu. Oleh sebab itu, silakan Anda, saya minta menjelaskan dulu, ingin membuktikan kepada saya bahwa Anda paham benar itu PJBL. Silakan. Iya, terima kasih Pak. Jadi untuk modul PJBL ini menggunakan langkah-langkah ada 6 langkah Pak. Langkah yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan Pak dari materi pembelajaran yang sudah diberikan, kemudian guru mengajukan pertanyaan. Kemudian langkah yang kedua yaitu mendesain rencana produk. Jadi pada mendesain rencana produk ini guru dapat membagikan kelompok kepada peserta didik berdasarkan minat atau kebutuhan peserta didik itu sendiri. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan proyek. Nah, dalam menyusun jadwal pembuatan proyek ini harus diberikan kesepakatan, baik itu waktu, tentang tata cara, bagaimana cara mengerjakan sebuah proyek itu sendiri. Kemudian langkah yang keempat yaitu pengembangan produk proyek, di mana masing-masing kelompok itu dapat mendiskusikan berdasarkan pemahaman dari peserta didik itu sendiri. Mereka dapat bekerja sama, gotong royong dalam hal ini. Kemudian guru hanya dapat memonitoring
aktivitas daripada peserta didik dalam proses pembuatan proyek. Kemudian langkah yang kelima yaitu mempresentasikan proyek, yaitu di mana setiap peserta didik itu masing-masing kelompoknya itu dapat mempresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat berdasarkan hasil diskusi daripada kelompok itu sendiri. Kemudian setelah mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah mereka buat, langkah yang terakhir adalah kegiatan refleksi atau evaluasi, di mana guru menanyakan apakah ada kendala selama dalam proses pengerjaan proyek tadi. Kemudian dievaluasi, guru memberikan penguatan dan motivasi agar peserta didik dapat kiranya menyelesaikan proyek yang sudah diinstruksikan oleh guru tersebut. Oke, cukup ya, cukup. Ini berarti bahwa saudara memahami konsep ya, memahami atau mengetahui konsep PJBL. Tapi sayangnya lagi-lagi di situ rencana produknya itu yang menurut saya tidak nampak betul gitu. Ya, tidak nampak dari penampilan tadi. Maka ini tentu dengan sendirinya tentu saudara sudah tahu apa yang harus dibenahi dari cuplikan tadi. Ya, dengan mengetahui teori itu, lalu kemudian bagaimana Anda merenungkan dan memikirkan mendesain produk apa, mendesain proyeknya, tentu mulai dari perencanaan sampai dengan penerapan dan instruksi-instruksinya itu harus jelas dan sehingga mereka melakukan apa, tugas dari mereka itu apa, tugas dari satu kelompok itu seperti apa, sehingga nampak tadi yang dinilai cuma ketua kelompok, yang lain melakukan apa, nah, itu pembagian kelompoknya juga dalam satu rombel itu harus jelas. Lalu kemudian karena pembagiannya kalau sudah didasarkan pada diferensiasi yang saudara sudah awali itu dari kegiatan awal pra pra pendahuluan membagikan materi atau bahan ajar sebelumnya, tentu ini pada saat prakteknya ini ketika mereka membuat apa tadi produknya misalnya eh, produknya itu adalah membuat peta konsep. Ya, peta konsep ini kan apakah mereka menggunakan ini siswa kelas berapa nih, Pak? Kelas 9, Pak, 9A. Oh, ini SMP. Iya, benar, SMP, Pak. Ya, jadi karena dia SMP, saya kira mereka sudah bisa lebih kreatif, Ya, eh, mandiri itu sudah boleh ya untuk kelas SMP. eh, Jangankan itu SD pun kalau dia itu bisa kita mandirikan. Nah, hanya saja itu penugasan dari masing-masing itu tidak terencana dengan baik, tidak terencana dan itu nampak pada instruksi yang Anda berikan tidak terlalu kebetulan aja karena ini di cuplikan seperti ini nanti kalau di real caranya seperti itu ini menurut saya agak susah untuk iya, Pak. anak-anak melakukan apa kan gitu. Nah, terbaca bahwa ini ya seperti tidak runut atau tidak berurutan instruksinya mereka melakukan apa eh, dan terutama untuk diferensiasi tadi yang Iya, Pak. kelompok ini misalnya yang kelompok ini ini mengerjakan ini kenapa ini nanti baca dulu itu bahan ajarnya yang itu yang membaca silakan membaca yang mau menonton silakan menonton kembali renungkan kembali dari situlah adik-adik bisa membuat video apa membuat rancangan apa namanya peta konsep. Cara membuat peta konsep karena misalnya ada kalau mereka ada apa rembuk atau apa ya Iya, Lombok. Iya, Pak. di rembuk itu mereka bisa berkreasi membuat apa ya kayak laptop gitu ya Pak. Iya, Pak. Kayak laptop dia, Pak. Jadi mereka tentu itu juga keterampilan untuk membuat peta konsep secara elektronik juga itu Anda sudah harus Iya. ditanyakan siapa yang sudah bisa bikin peta konsep misalnya gitu. Ini caranya seperti ini mungkin ini
buka ini dan nah itu juga penting Ya, benar-benar. penguasaan dan instruksinya harus jelas enggak tiba-tiba kok ini suruh buat peta konsep baru lihat apa itu peta konsep dilakukan kan. Iya, benar, Pak. Itu ya Iya, Pak. katakanlah ini sebagai perwujudan dari Iya, refleksi bagi saya. teori yang saudara sudah praktekkan dengan apa yang Anda sudah kemukakan secara teoritik tapi dalam prakteknya ini belum terakomodasi dengan baik. Oke, selanjutnya saya kembali dalam hal penyusunan modul ya. Dalam penyusunan modul itu kan tugas guru itu diawali dari menyusun TP, tujuan pembelajaran. Dalam menyusun TP itu, menurut Anda apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun tujuan pembelajaran? Iya, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu, Pak, yang pertama orang harus lakukan adalah spesifikasi, yaitu tujuan harus jelas, Pak, dan terfokus pada tujuan materi yang akan diajarkan. Kemudian terukur. Terukurnya itu, Pak, dia harus ada cara ukur untuk mencapai tujuan yang sudah disusun tadi. Selanjutnya, tujuan dan harus realistis dan dapat dicapai. Artinya kita harus dapat mengukur bahwa tujuan ini bisa kita capai atau tidak. Kemudian relevan, dia harus relevan sesuai dengan kebutuhan siswa atau konteks siswa. Dan yang terakhir adalah tembok menentukan batas waktu untuk pencapaian tujuan tersebut. Nggak, maksud saya ini sudah secara praktis, kan ini sudah menyusun. Ya, Ini teorinya begini gitu kan, yang Anda ya, sudah kemukakan. ya. Tapi dalam menyusun secara praktis itu, apa yang Anda butuhkan dalam menyusun? Apa saja yang Anda butuhkan? Iya, yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, Pak. Nah, itu sudah oke. Ya, yang Selain itu kemudian apa? kedua adalah kita meriset materi, Pak, mengumpulkan informasi dari berbagai Hmm. sumber terpercaya, baik itu Dari lewat mana TP itu disusun? Dari mana TP oh, itu disusun? dari KKO-nya, Pak, Hmm? dari Dari capaian mana dulu? pembelajaran, Ya, dari CP. ya, KCP. CP. Dari mana Anda peroleh CP? Ya, dari CP itu berdasarkan surat edaran resmi terbaru, Pak, dari tahun nomor 24 tahun 2024, Pak. Ya, dari Beskap itu ya. Iya, Pak. Itu dulu. Jadi ada Beskap, ada KKO. Cuma Iya. dua itu. Baru Anda mau bekerja, Hmm. menganalisis dan silakan terapkan apa yang Anda jelaskan tadi. Ya kan? Iya, Pak. Kalau tidak ada itu, Anda tidak bisa bikin Iya, apa-apa. benar, Pak. Kiblat, Kita Pak. ya dari regulasi yang ada dulu di dalam Beskap itu dan ada yang terbaru ya betul betul. Iya. Jadi itu ya saya kira. Oke, selanjutnya terkait dengan Anda sudah bilang tadi juga bahwa dalam menyusun TP itu keterukuran apa dianalisis keterukuran ketercapaiannya kan yang bisa diukur ketercapaiannya. Maka dalam mengukur ketercapaian CP itu seorang guru dia harus punya keterampilan di dalam melakukan asesmen gitu. Dalam kurikulum Merdeka, sebagaimana yang sudah dilatih kepada Bapak Ibu, itu guru melakukan asesmen. Asesmen ada asesmen awal dan asesmen akhir. Bisakah saudara menjelaskan pada saya apa makna asesmen awal buat Anda? Makna asesmen awal bagi saya, Pak, itu adalah entering behaviornya, di mana kita dapat mengetahui pemahaman dasar atau pemahaman awal oleh peserta didik tersebut. Dari pemahaman dasar itu, kita mengetahui kebutuhan seperti apa peserta didik yang akan dapat butuhkan. Itu untuk kompetensi atau analisis asesmen awal. Kemudian untuk asesmen akhir, ada tiga, Ya, Pak.
Nah, Sebentar, satu dulu. oh iya Pak. Asesmen awal dulu yang saya tanyakan. Oh iya Pak. Asesmen awal itu apakah sekedar entering behavior atau mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan awal saja? Itu saja fungsinya? Ada banyak banyak Pak. Ya Di, apa apa yang banyak itu? Yang banyak itu apa? di antaranya itu dapat mendiagnosis awal Pak. Kita membuatkan apa eh, hipotesis awal Pak, agar kiranya kita dapat mendiagnosis awal, mengukur pemahaman peserta didik itu Ya itu dengan tadi yang entering behavior. Di ya samping itu apa? intervensi. Ya, Di samping itu apa? Fungsi hanya asesmen awal. hanya itu Pak yang Oh, satu. berarti Anda tidak melakukan asesmen diagnostik terkait dengan gaya belajarnya, Iya itu. dengan diferensiasinya. Enggak ya, hanya diferensiasi pada kontennya, pada kemampuan awalnya yang Iya, disebut dengan behavior aja ya. intervensi. Ya. Cuma itu saja. Jadi yang terkait dengan diferensiasi lain seperti gaya belajar tidak perlu melalui asesmen awal. Perlu Pak, karena ketika Betul. Jadi ya, yang kedua adalah untuk mengetahui ya, apa namanya minat, gaya minat. belajar, ya kan? Ya, itu asesmen awal. Teknisnya bisa dengan cara-cara dengan Google Form, dengan Anda membagikan materi atau bahan ajar yang berbeda lalu mereka memilih, ya itu sudah teknis. Oke, yang kedua asesmen akhir. Apa makna asesmen akhir menurut Anda? Iya. Makna daripada asesmen akhir itu ada tiga Pak. Yang pertama refleksi bagi guru Pak, apa Jadi, yang perlu ditingkatkan oleh guru terkait pembelajaran yang sudah diajarkan Pak. Itu untuk guru. Kemudian yang kedua pada strategi pembelajarannya Pak. Apakah hmm, sudah tepat strategi pembelajaran yang sudah diajarkan? Sesuaikah dengan materi yang diajarkan? Kemudian yang ketiga adalah asesmen akhir, yaitu refleksi penilaian. Apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau tidak bagi bagi peserta didik? oke. Itu saja Iya, sebagai refleksi, sebagai feedback bukan? iya sebagai feedback Pak untuk pembelajaran Perbaikan. di mana eh, ketika kita sudah mengetahui ini semua memenuhi tiga unsur tersebut, kita akan dapat memperbaikinya di materi selanjutnya, Pak, atau Ya di bagus. pertemuan selanjutnya. Cukup, cukup. Oke, terakhir pertanyaan dari saya ingin melihat penguasaan saudara terhadap penelitian tindakan kelas ya. Riset tindakan kelas itu kan akan menggambarkan profesionalitas seorang guru dalam dia senantiasa melakukan riset-riset untuk progresivitas daripada eh, kemampuan profesionalnya pada bidang mata pelajaran yang dia uji agar ini dapat meningkatkan sesuatu. Ya, Maka selalu dia melakukan uji coba apakah itu untuk perbaikan hasil belajar peserta didik kah, motivasi belajarnya kah, apakah itu dia menggunakan metode tertentu atau pendekatan tertentu dengan mencoba memberikan pengalaman yang pengalaman tertentu yang mungkin sudah dirancang lalu kemudian diuji cobakan tingkat keberhasilannya apakah dia misalnya penanaman nilainya ini mungkin lebih cepat kalau pada dengan cara seperti ini ya dengan metode seperti ini dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu saya persilakan Anda untuk meyakinkan kami bahwa Anda bisa merancang dan eh, membuat sebuah penelitian tindakan kelas itu apa masalahnya, lalu kemudian apa solusinya dalam riset itu mungkin bisa berkontribusi terhadap peningkatan atau iya peningkatan hasil atau apapun yang mau ditingkatkan dalam pembelajaran pendidikan agama. Silakan. ya.
Baik Pak, terima kasih. Untuk merancang sebuah PTK, tentunya yang pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Nah, masalah yang saya angkat pada judul PTK saya itu Pak adalah masalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Nah, pada perencanaan tindakan, saya mengambil perencanaan yaitu mengadakan dua siklus Pak, di mana siklus yang pertama itu saya menampilkan materi itu lewat apa namanya audio visual, kemudian dengan gambar-gambar. Saya ukur apakah dengan tampilan audio visual, kemudian dengan gambar-gambar tentang materi yang kebetulan Pak yang saya angkat adalah materi ketentuan sujud. Apakah dari tampilan audio visual dan gambar-gambar tentang praktek-praktek sholat sujud syukur, sahwi dan tilawah itu mereka bisa pahami atau tidak? Nah, ketika saya terapkan itu, jika belum berhasil, maka saya akan melakukan siklus yang kedua, di mana saya meningkatkan lagi gaya belajar saya, yaitu dengan menampilkan sebuah video pembelajaran, Pak, mengenai ketentuan sujud tersebut. Hingga ketika eh, pemahaman awal sudah didapatkan oleh peserta didik, ditambah lagi dengan video yang saya akan tampilkan nanti, kiranya ini Pak dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik karena sudah Oke, memenuhi. cukup. Ya, Cukup ya, ini karena sudah waktu. ayo. Terima kasih saudara sudah berkenan hadir dalam ujian ini. Insya Allah apa yang Anda sudah kemukakan ini dapat menjadi pelajaran dan mencoba merefleksikan diri sendiri, kira-kira mana yang masih bisa ditambah dan mungkin mana yang masih bisa dikembangkan dalam diri Anda masing-masing. Kita akhiri ujian ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.